Ketemu lagi dengan saya Samsul di channel Samsul Kurniawan. Pada video kali ini, saya ingin mengupas buku berjudul Sapiens. Sebelum buku ini dikupas, perlu lebih dulu saya informasikan tentang profil singkat dari penulisnya, yaitu Yuval Noah Harari. Yuval yang menulis buku Sapiens ini lahir pada tanggal 24 Februari 1976. Ia mendapatkan gelar doktoralnya dari Universitas Oxford pada tahun 2002. Pembimbing doktoralnya adalah Stephen Jay Gould, seorang sejarawan Inggris. Saat ini, Yuval menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah di Universitas Ibrani di Yerusalem. Sebagaimana bidang yang ia tekuni, buku berjudul Sapiens ini juga ia tulis dengan pendekatan sejarah. Di bukunya ini, Yuval menyebutkan bahwa aktor utama dari sejarah kehidupan di muka bumi ini dulu sampai sekarang tak lain adalah Sapiens. Yuval menjelaskan bahwa riwayat hidup manusia jenis Homo sudah dimulai sejak 2,4 juta tahun yang lalu. Namun, sejarah hidup manusia spesies Sapiens jika ditelusuri baru dimulai sekitar 150.000 tahun lalu, dan sebagai satu-satunya spesies Homo yang mampu bertahan sampai hari ini. Sapiens, menurut Yuval, sudah mengalami setidaknya 3 revolusi penting yang mengubah perjalanan hidup umat manusia di muka bumi. Revolusi pertama adalah revolusi kognitif. Pada masa ini, otak Sapiens mulai berkembang sehingga mampu melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang baru. Sapiens mampu menghasilkan berbagai teknologi baru yang membuat kehidupan semakin mudah pada masa itu. Selain itu, Sapiens juga sudah mampu menggunakan bahasa yang lebih kompleks dalam berkomunikasi. Jika sebelum revolusi kognitif, Sapiens mungkin hanya mampu menggunakan bahasa-bahasa teknikal sederhana seperti contoh, awas, ada singa. Maka pada masa revolusi kognitif, Sapiens sudah mampu memproduksi bahasa yang filosofis seperti siapa kita dan bagaimana kita bisa sampai di sini, dan lain sebagainya. Revolusi berikutnya adalah revolusi pertanian. Pada masa ini, Sapiens yang sebelumnya hidup berburu dan mengumpulkan makanan, mulai beralih ke pertanian. Sapiens sudah mulai menetap dengan jumlah populasi yang semakin lama semakin meningkat. Revolusi pertanian tidak saja membuat Sapiens bisa hidup sejahtera, namun pula menimbulkan masalah-masalah baru, seperti sebutlah sebagai contoh semakin padatnya jumlah populasi, kerentanan terhadap penyakit, dan jam kerja yang semakin lama semakin panjang. Revolusi terakhir adalah revolusi saintifik. Revolusi yang dimulai sejak 500 tahun yang lalu ini telah memicu terjadinya revolusi industri dan revolusi informasi yang nantinya akan mengarah kepada revolusi bioteknologi. Pada masa ini, Sapiens mulai menjelajahi dunia untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pun mulai menemukan berbagai obat dan teknologi baru untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang mampu menekan jumlah kematian dan memperpanjang usia hidup manusia. Dijelaskan oleh Yuval dalam bukunya Sapiens bahwa ada beberapa kemampuan yang membuat Sapiens bisa dibedakan dengan spesies makhluk hidup yang lain. Sebutlah binatang. Kemampuan pertama adalah kemampuan berbahasa yang semakin hari semakin kompleks. Dengan kemampuan bahasa ini, berbeda dengan binatang, Sapiens mampu membagikan informasi dengan bebas dan mudah. Kemampuan yang kedua adalah kemampuan bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar. Betul bahwa ada spesies lain yang juga mampu bekerja sama dalam jumlah yang besar, sebutlah seperti semut dan lebah. Namun, kerjasama antara mereka ini bersifat kaku dan tidak fleksibel sebagaimana yang dilakukan oleh Sapiens. Kemampuan terakhir adalah kemampuan untuk mempercayai hal-hal yang bersifat fiksi, mitos, dan abstrak. Sapiens bisa mempercayai hal-hal yang bersifat fiksi, mitos, dan abstrak ini atau yang tidak kasat mata, seperti adanya surga, neraka, sang pencipta, dan lain-lain. Hal ini juga yang menjadi pembeda utama Sapiens dengan makhluk hidup lainnya. Ketiga hal ini menurut Yuval merupakan 3 hal utama yang dapat menyatukan umat manusia di seluruh dunia. Sapiens, buku yang ditulis oleh Yuval ini membahas sisi yang menurut saya tidak banyak diungkit oleh buku-buku sejarah sejenis, yang fokusnya tentang sejarah dan evolusi manusia.
Sebagai penutup, setidaknya ada 3 poin penting yang bisa saya simpulkan dari buku ini. Yang pertama, Sapiens sudah melewati 3 revolusi penting dalam sejarah panjang umat manusia, yaitu revolusi kognitif, revolusi pertanian, dan revolusi saintifik. Poin yang kedua, 3 hal yang membuat Sapiens berbeda dengan spesies manusia lainnya adalah kemampuan berbahasa, kemampuan bekerja sama, dan kepercayaan mereka akan hal-hal yang sifatnya abstrak. Dan ketiga, meskipun sudah melewati 3 revolusi besar, kehidupan manusia modern tidak lebih baik senyatanya dibandingkan dengan kehidupan manusia 50.000 tahun yang lalu. Buat yang sudah menonton video dari awal, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.